Kemudian setelah Allah ingatkan kepada kita untuk selalu berzikir kepadanya, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala baru menjelaskan hukumnya. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi. Barang siapa di antara kalian yang ta'ajjul itu ingin bersegera meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah, artinya dia mengambil nafar awal, fala isma alaihi, tidak ada masalah baginya, dia tidak berdosa. Wa man ta'akhara fala isma alaihi. Barang siapa yang mengakhirkan juga tidak menjadi masalah, tapi dengan konsekuensi liman ittaqa, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan lidah kita ini mengucapkan alhamdulillah. Kita selalu dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan, dan dua nikmat ini merupakan nikmat yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, berikan kepada kami afwa, kesehatan, wal 'afiyah, dan afiat di dunia dan di akhirat. Dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama, maka kewajiban kita adalah bagaimana kita memanfaatkan nikmat tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat manusia. Bahkan semua mereka yang lahir setelah nabi diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, maka mereka termasuk ke dalam bagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka yang lahir setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, maka mereka termasuk ke dalam kategori umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi kepada dua. Yang pertama disebut dengan ummatul da'wah, dan yang kedua disebut dengan ummatul ijabah. Yang pertama adalah ummatul da'wah, maknanya semua mereka yang lahir setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, maka mereka wajib menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau wajib bagi mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua disebut dengan ummatul ijabah, yaitu mereka yang mengijabah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara umat ijabah, mereka yang menjawab seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Allah dan juga percaya kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka itu semua disebut dengan ummatul ijabah, dan mereka mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara salah satu cita-citanya bagaimana semua umatnya bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku masuk ke dalam surga, semuanya tanpa terkecuali. Dan umat yang disebutkan di dalam hadis ini adalah ummatul ijabah. Kemudian setelah Nabi menyebutkan kalimat ini, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, siapa pula yang tidak mau atau siapa yang enggan masuk ke dalam surga?
Maka apa kata jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang tidak mau taat, bermaksiat, tidak mau mendengarkan apa yang Nabi sebutkan, tidak mau meninggalkan apa yang Nabi larang, faqad aba, maka mereka itu adalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ikhwatul Islam, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana supaya kita sebagai umatnya diberikan kemudahan untuk melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara kewajiban yang selalu tidak boleh kita lewatkan adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam kepada Nabi artinya kita bermohon kepada Allah agar semua kebaikan diberikan kepada Nabi. Salam kepada Nabi artinya adalah bagaimana kita bermohon kepada Allah agar semua keburukan dihindarkan dari Nabi. Itu makna salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam setiap salat maka kita akan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Artinya semua kebaikan kita bermohon kepada Allah diberikan kepada Nabi, sebagaimana semua keburukan kita bermohon kepada Allah dihindarkan dari Nabi. Sedangkan salawat artinya ikhwatul Islam, di mana Allah perintahkan kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah, artinya adalah bagaimana kita senantiasa menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memberikan posisi kepada Nabi sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan di antara makna salawat, karena salawat itu diambil dari kata-kata salat, dan arti bahasa daripada salat itu adalah berdoa, memuji, bermohon kepada Allah agar semua kebaikan dan yang terindah diberikan kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kewajiban kita bersama adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama bagi kita yang datang ke kota Madinah. Di antara kewajiban yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sela-sela kita berziarah ke perkuburan Nabi, yang kita baca adalah salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagi kita yang berada di kota Madinah, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk berziarah. Tinggal kewajiban kita yang berikutnya, bagaimana kita mendoakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam ziarah terdapat 3 makna. Yang pertama adalah ucapan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua ucapan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah isi daripada kalimat-kalimat yang harus kita ucapkan ketika kita berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia. Atau dengan bahasa lain, para ulama menyebutkan, kalau kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Madinah, maka ucapkanlah assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Di dalam kalimat ini terdapat 3 makna yang tadi telah kita sebutkan. Kalimat yang pertama, kita mengucapkan salam kepada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sama dengan salam yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya dikala kita bersua dan berjumpa dengan sesama. Hanya saja kita merubah dhamirnya. Kalau kita bertemu dengan saudara, kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk Nabi SAW kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalimat yang kedua yang terdapat di dalam ziarah adalah mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang mulia, yang memang itu betul kewajiban kita bersama. Sehingga kita mengucapkan sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Atau juga dengan salawat yang lain, Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad, juga tidak menjadi masalah. Intinya ada kalimat salawat di dalamnya, sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Salawat, salam dan barakah untukmu ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk Nabi. Tapi itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang umat agar kebaikan selalu bertambah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita menyebutkan wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Dan semoga Allah memberikan balasan kepadamu ya Rasulullah dengan balasan yang terindah
sebagaimana Allah memberikan balasan kepada para nabinya ketika mereka berdakwah untuk umatnya. Itulah kewajiban yang dianjurkan bagi kita ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang ada di kota Madinah. Kita luangkan waktu untuk berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Kemudian dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, ada adab dan etika yang harus kita jaga. Karena yang kita ziarahi adalah perkuburan manusia yang paling mulia yang ada di dunia, baginda Nabi SAW. Nabi SAW meninggal di kota Madinah, dan itu merupakan di antara keutamaan kota Madinah, sebuah kota yang Nabi tidak akan pernah mau berpisah dengannya. Bahkan wafat pun Nabi SAW wafat di kota Madinah. Dan memang wafat di kota Madinah ada kemuliaan yang luar biasa yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia SAW. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, "Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha." Barang siapa di antara kalian yang sanggup meninggal di kota Madinah, wafatlah di sana. Maknanya, barang siapa di antara kalian yang sanggup tinggal di kota Madinah sampai dia wafat, dia bertahan tinggal di kota Madinah sampai dia wafat, maka wafatlah di sana, kata Nabi SAW. Karena semua mereka yang wafat di kota Madinah, Nabi yang akan bersaksi kepada Allah untuk dirinya, atau Nabi akan memberikan syafaat kepada dirinya. Dan itu merupakan kekhususan bagi mereka yang tinggal di Madinah. Dan Nabi SAW juga meninggal di kota Madinah. Nabi SAW bisa jadi dia meninggal di tempat yang lainnya. Nabi bisa jadi pergi ke Mekah, kemudian tinggal di Mekah. Mekah itu adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Mekah adalah tanah kelahiran Nabi, tanah tumpah darah Nabi SAW. Di sana Nabi lahir, di sana Nabi bermain, di sana Nabi menghabiskan waktunya 53 tahun lamanya. Kemudian tiba-tiba Nabi datang ke kota Madinah, hanya 10 tahun saja. Namun Nabi buktikan kepada kita sebagai umatnya bagaimana kuatnya cinta Nabi kepada Madinah. Dan di antara kekuatan cinta Nabi kepada kota Madinah, semenjak Nabi tinggal di sana, walaupun hanya 10 tahun lamanya, Nabi tidak akan pernah mau keluar dari Madinah, kecuali kalau ada keperluan yang mendesak, berjihad, melakukan haji, melakukan umrah. Kalau tidak demikian, Nabi tidak akan pernah mau keluar dari kota Madinah. Bahkan wafat pun Nabi ridha dan Nabi rela dirinya wafat di Madinah dan dikuburkan di Madinah. Dan itu merupakan di antara kemuliaan bagi kita yang ada di kota Madinah, yang mana semuanya dikala Allah mudahkan kita melangkah berziarah ke kota Madinah, maka kita berziarah kepada Rasulullah SAW. Kita bertetangga dengan Nabi kita yang mulia SAW. Kalau diukur ikhwatul Islam, Nabi itu sangat dekat sekali. Makanya dikala Nabi SAW memerintahkan umatnya senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW, maka ada di antara para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin atau bagaimana kami mengucapkan salam, bagaimana kami mengucapkan salawat waqad arimta?" Dan kamu itu sudah, arimta itu kalau bahasa kitanya sudah dimakan oleh tanah, sudah tidak lagi ada bentuknya. Itu yang ditanya oleh sahabat Nabi SAW. Apa jawaban Rasulullah SAW? "Wahai sahabatku, ketahuilah, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah haramkan tanah untuk menyentuh kulitnya para nabi. Maknanya Nabi SAW wafat, iya. Nabi SAW wafat di sana, iya. Tapi jasad Nabi akan tetap senantiasa utuh sampai terjadinya hari kiamat. Kalau seandainya jasad para syuhada saja mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya jasad para nabi dan para rasul lebih lagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya jasad para nabi dan para rasul dijaga oleh Allah, maka jasadnya pemimpin para nabi dan para rasul pasti lebih lagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi ikhwatul Islam, maka ziarah tersebut adalah ziarah yang memiliki makna yang luar biasa. Sehingga dikala kita datang ke kota Madinah, dianjurkan bagi kita berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia. Sebenarnya Nabi tidak butuh kepada ziarah tersebut, karena bagaimanapun Nabi sudah diberikan kedudukan yang luar biasa oleh Allah. Tapi dikala kita berziarah kepada Nabi, kita yang butuh kepada Nabi SAW. Dikala kita berziarah kepada Nabi, maka yang kita bayangkan itu Nabi SAW, manusia yang paling mulia, yang memberikan cahaya Islam kepada kita bersama, yang mana Nabi wajib kita cintai melebihi kecintaan kita kepada semuanya. Bahkan kita wajib mencintai Nabi
melebihi kecintaan kita kepada diri sendiri. Itulah cinta yang harus kita berikan kepada Nabi SAW. Sehingga dikala kita berziarah, dikala kita berada di kota Madinah, maka jangan haramkan diri kita untuk tidak berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita yang laki-laki, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dari pintu yang bagian depan, pintu Babus Salam, kemudian kita lurus sejajar kita dengan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Ada yang hafal doanya? Doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hafal? Atau kita ulang dulu ya, satu kali atau dua kali. Doa berziarah ke perkuburan Nabi. Kalimat yang pertama adalah salam, dan semuanya mudah bagi kita menghafalnya. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah bagi kita untuk menghafalnya. Kalimat yang kedua juga mudah. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Kalimat yang ketiga agak sedikit sulit. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Ada yang hafal? Ada? Baik, ikhwatul Islam, kalau tidak ada di antara kita yang hafal, insyaallah kita berusaha untuk menghafalnya, terutama dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, supaya ziarah kita itu ada nilai dan ada makna yang luar biasa di sana, bukan hanya sekedar berziarah saja. Belum lagi setelah kita berziarah ke perkuburan Nabi, ada perkuburan Abu Bakar yang juga kita harus mengucapkan doa. Kalau seandainya di perkuburan orang tua kita saja kita berdoa kepada Allah, kenapa kita tidak berdoa di perkuburan dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya di perkuburan kaum muslimin saja, yang kadang-kadang kita tidak kenal mereka, mereka tidak kenal kita, dan kita tidak tahu siapa mereka, tapi tetap dianjurkan bagi kita mengucapkan doa. Bagaimana kiranya dengan perkuburan baginda Nabi yang mulia, perkuburan sahabatnya Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Intinya ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita, bahkan ditekankan, jangan ada di antara kita yang meninggalkan Madinah kecuali sebelum dia berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya telah kita jelaskan, membahas tentang masalah mabit di Mina, dan kemarin kita telah menjelaskan tentang tanggal 11 Zulhijjah, di mana tanggal 11 Zulhijjah ini disebut dengan Yaumul Qar, hari di mana semua kaum muslimin mereka akan menghabiskan hari-harinya di Mina. Dan yang perlu kita ketahui ikhwatul Islam, mabit di Mina, istilah di dalam bahasa yang disebutkan adalah istilah mabit di Mina. Mabit itu artinya bermalam. Apabila ada sebahagian kaum muslimin di siang harinya mereka tidak ada di Mina, apakah mereka sudah meninggalkan kewajiban mereka sebagai seorang jemaah haji atau tidak? Apabila misalnya tanggal 11 Zulhijjah, kemudian di siang harinya kita mungkin pergi keluar, misalnya kita pergi keluar taksi, kemudian kita pergi makan siang, kita mencari makanan-makanan yang sesuai dengan selera kita, misalnya kita sewa taksi misalnya, apakah mereka akan mengganggu kewajiban mereka selama mereka berada di Mina? Mengganggu kewajiban mereka, atau hilang pahala mereka, atau hilang kewajiban mereka, atau hilang kesempurnaan ibadah mereka? Hilang atau tidak? Tidak ikhwatal Islam, karena mabit di Mina itu yang dituntut adalah mabitnya. Dan mabit itu diambil dari kata-kata bata yabitu, baitan. Kita tahu bait itu artinya rumah. Bait itu arti rumah. Rumah itu kenapa disebut dengan rumah? Karena biasanya kita menjadikan rumah itu tempat kita tinggal, terutama di malam hari. Maka disebut dengan baitun, bata yabitu. Nah, kalimat mabit diambil dari kata-kata kalimat demikian, lebih identik dengan kita tinggal di sana di malam hari. Sehingga ikhwatul Islam, para ulama mereka menjelaskan kewajiban, karena mabit di Mina hukumnya adalah wajib. Mabit di Mina hukumnya adalah wajib.
Maknanya apabila ada orang yang tidak mabit, maka tentunya mereka harus mengetahui konsekuensinya. Dan mabit di Mina artinya adalah bermalam di Mina. Dan hitungan bermalam di Mina, para ulama mereka menjelaskan di kota Islam, apabila kita menghabiskan separuh malam, baik itu separuh awal ataupun di pertengahan ataupun di akhir malam, intinya kita menghabiskan sebahagian malam, lebih daripada sebahagian malam di Mina, maka kita sudah terhitung sebagai orang yang mabit di Mina. Bisa dipahami? Jadi ukurannya di malam hari. Sekarang kita contohkan malam. Malam itu kapan kita mulai menghitung malam? Apabila matahari sudah terbenam atau waktu maghrib sudah masuk. Kemudian kapan akhir malam? Akhir malam itu adalah dikala kita melaksanakan sholat subuh. Nah, misalnya kita hitung, karena di setiap daerah berbeda waktunya, dan malam itu dilihat daripada waktu di tempat masing-masing. Sekarang kita contohkan di daerah kita, di tempat kita, di Makkah Al-Mukarramah. Malam itu maghrib kira-kira dimulai jam 7. Subuh itu nanti jam 4. Dari 7 sampai 4 itu berapa jam? 9 jam. Apabila 9 jam berarti dibagi 2, berapa jam? 4,5 jam. Berarti ikhwatal Islam, apabila kita sudah berada di Mina di malam hari lebih daripada kurang lebih 5 jam, maka kita sudah terhitung sebagai orang yang mabit di Mina. Bisa dipahami? Apabila kita sudah berada di Mina lebih daripada 4,5 jam, atau kita ambillah patokannya 5 jam, apabila kita sudah berada di sana 5 jam lamanya, maka kita sudah terhitung sebagai orang yang mabit di Mina. Misalnya kita maghrib di sana, maghrib jam 7, jam 8, 9, 10, 11, jam 12, jam 12 misalnya, kita ingin pergi keluar mencari suasana malam misalnya, atau ada kegiatan, atau ada hal-hal yang lainnya, maka itu sudah dihitung sebagai orang yang mabit di Mina, baik di awal malam, di tengah malam, ataupun di akhir malam. Intinya maksimal atau minimal mereka menghabiskan waktu di Mina kurang lebih 5 jam lamanya, lebih daripada separuh malam. Sehingga apabila ada sebahagian kaum muslimin, mereka hanya sekadar mabit di Mina, kemudian mereka duduk di sana sambil misalnya berzikir kepada Allah, ada yang baca Quran, ada yang istirahat, ada yang lain sebagainya. Kemudian setelahnya mereka keluar dari Mina, maka mereka sudah terhitung sebagai orang yang mabit di Mina. Jelas bagi kita bersama? Berarti lebih daripada separuh malam. Malamnya bagaimana? Malam yang mana? Malam yang mana saja, yang awal, yang akhir, terserah. Sehingga, tapi kami tidak menganjurkannya. Tapi kalau seandainya, karena ada sebahagian kaum muslimin yang tempat tinggal mereka tidak jauh dari Mina, tempat tinggal mereka itu lebih jauh ke Mekah daripada Mina. Mina mungkin hanya sekitar 500 meter misalnya, atau 1 kilo misalnya. Kemudian di malam hari, di siang hari mereka tinggal di hotelnya, di tempat tinggalnya. Kemudian di malam hari mereka pergi ke Mina. Sah atau tidak? Terhitung mabit atau tidak? Terhitung mabit. Karena yang dihitung, yang diinginkan di Mina ada tinggal di malamnya, maka disebut dengan istilah mabit di Mina. Sehingga mabit di Mina ini ikhwatal Islam, bagi kita yang punya keperluan, seperti misalnya petugas, atau misalnya tim medis, atau aparat, atau mereka-mereka yang membantu jamaah haji untuk memudahkan ibadah hajinya, maka boleh bagi mereka untuk tidak mabit di Mina. Yang wajib itu hanya melontar saja. Sedangkan mabit di Minanya diizinkan bagi mereka untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena ada alasannya. Misalnya, dikala kita berada di Mina, tiba-tiba ada keluarga kita yang sakit, atau rombongan kita yang sakit, terpaksa kita menemaninya. Harus ada di antara kita yang menemaninya. Misalnya orang tua kita sakit, terpaksa dia dilarikan ke rumah sakit, wajib bagi kita untuk menemaninya. Dan hari itu adalah hari Mina. Bolehkah kita meninggalkan Mina? Boleh atau tidak? Apakah kita membayar denda? Tidak. Apabila ada keperluan ikhwatal Islam, walaupun kita tidak mabit dengan alasan, maka tidak ada denda bagi kita. Yang lebih ditekankan itu adalah melontarnya. Sedangkan mabitnya apabila kita ada uzur, seperti yang tadi kita sebutkan, karena kita tidak tahu ikhwatal Islam. Kadang kita sebagai ketua rombongan, jemaah kita, kelompok kita, rombongan kita, mereka kelaparan, tidak ada nasi misalnya, atau tidak ada makanan misalnya. Terutama kita yang berasal dari daerah-daerah sana, kalau tidak jumpa nasi, berbahaya misalnya. Terpaksa ada salah satu yang berkorban, dia cari nasi di luar, sehingga waktu mencarinya lama sekali, sehingga menghabiskan separuh malam, tinggal sedikit lagi. Apakah dia salah atau apakah dia harus membayar denda? Tidak. Makanya Abdullah bin Abbas atau Al-Abbas
Dia minta izin kepada Nabi SAW tidak mabit di Mina. Jadi dia tidak pernah tinggal di Mina, walaupun dia tetap melontar. Kenapa dia tidak tinggal di Mina? Karena dia minta izin kepada Nabi. Dia memberikan air minum Zam-Zam untuk jemaah haji. Karena Zam-Zam itu ikhwatul Islam, kita harus tahu, Zam-Zam itu yang diberikan kepengelolaannya, kepengurusannya adalah keluarga Nabi SAW. Dan kita tahu dulu di zaman Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, Zam-Zam itu menghilang. Tidak ada orang yang tahu di mana letak Zam-Zam. Zam-Zam itu jaraknya dari Ka'bah hanya kurang lebih 25 meter saja. Tapi orang tidak tahu di mana posisinya. Sehingga di zaman itu adalah zaman kesulitan, di mana orang-orang Mekah kekurangan air. Tidak ada air di sana. Zam-Zam yang dulu mereka dengar ceritanya, namun mereka tidak temukan di mana dia. Sehingga ikhwatul Islam, Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, dikala dia berbaring di Hijir, ada di samping Ka'bah, namanya Hijir atau Hijir. Ketika dia berbaring di sana, dia bermimpi. Kemudian hari kedua dia juga bermimpi. Hari ketiga dia bermimpi dan disebutkan tempatnya dan lokasinya, yaitu tempat di mana Zam-Zam berada. Akhirnya dia mencari, menggali, ditemukan Zam-Zam di sana. Dikala Zam-Zam ditemukan, orang-orang Quraisy yang lainnya, mereka datang kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, Zam-Zam ini milik kita bersama. Maknanya Quraisy itu banyak. Karena Quraisy itu adalah sebuah kabilah yang besar. Dia memiliki cabang, memiliki anak-anak yang banyak sekali. Mungkin ada 14 cabangnya. Nabi SAW dari Bani Hashim, belum lagi Bani Abdul Manaf, belum lagi dari Bani Makhzum dengan Bani yang lainnya. Sehingga kita dikala Abdul Muttalib, kakek Nabi, menemukan Zam-Zam, maka yang lain datang kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, Zam-Zam ini milik kita bersama. Padahal yang menemukannya adalah Abdul Muttalib. Tapi mereka tidak mau. Abdul Muttalib juga tidak mau. Yang menemukan saya. Tak mungkin kita sama-sama. Karena mereka merasa bangga dikala mereka mendapatkan Zam-Zam, dan dikala mereka yang menjadi pengurus Zam-Zam tersebut. Sehingga ikhwatul Islam, akhirnya mereka tidak mendapatkan kata pertemuan. Apa yang harus mereka lakukan? Akhirnya mereka mencari solusi untuk bertemu dengan salah seorang dukun. Dulu waktu itu belum ada Nabi. Yang adalah dukun. Mereka mengatakan ada seorang dukun yang ada di Syam. Kemudian keputusan ada di tangannya. Akhirnya mereka pergi ke Syam. Dikala pergi ke Syam tersebut, ikhwatul Islam, rata-rata mereka meninggal di tengah jalan. Kemudian dikala mereka berada di dalam kehausan, tiba-tiba di bawah tempat duduknya Abdul Muttalib keluar air. Dan dari air inilah akhirnya mereka selamat. Dan di saat itulah mereka tahu bahwa yang berhak untuk menjadi pengurus Zam-Zam adalah Abdul Muttalib. Sehingga dari Abdul Muttalib itu ada anak-anaknya. Kita tahu anak Abdul Muttalib yang laki-laki, para ulama menyebutkan ada 10 orang. Ada lagi yang menyebutkan 12, ada yang menyebutkan 13 yang laki-laki dari ibu yang berbeda. Yang perempuan ada 6 orang. Salah satunya adalah ayah Nabi Abdullah, kemudian paman Nabi Hamzah, Abu Lahab, kemudian Abu Talib, kemudian Al-Abbas. Itu semuanya adalah paman Nabi SAW. Nah, intinya ikhwatul Islam, terlepas daripada cerita itu semua, Al-Abbas merupakan paman Nabi SAW. Sehingga dia termasuk di antara mereka yang mengurus dan bertanggung jawab tentang Zam-Zam. Nah, mereka merasa bangga, terutama dikala kaum muslimin, dikala Mekah sudah menjadi kampungnya Islam. Kemudian mereka membantu para jemaah haji untuk memberikan minum kepada mereka. Mereka merasa bangga dengannya. Mereka merasa bangga. Sehingga Al-Abbas, paman Nabi SAW, dikala melontar atau dikala hari-hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13, minta izin kepada Nabi. Dia tidak bisa tinggal di Mina, karena Mina dengan Ka'bah Musyarrafah jaraknya kurang lebih 6 kilo. Sehingga dia tidak bisa tinggal di Mina, dia tetap tinggal di Mekah. Tujuannya untuk memberikan minum kepada para jemaah haji. Sehingga dengan perbuatan yang dilakukan oleh paman Nabi SAW, semua mereka yang ada tugas, ada keperluan demi kemaslahatan para jemaah, maka boleh bagi mereka untuk tidak menginap di Mina, terutama di hari-hari tasyrik. Jelas sampai di sini ikhwatul Islam? Baik, misalnya ketua kita, ketua kloter misalnya, kadang-kadang tidak kita lihat di mana dia. Ketua pembimbing ibadah misalnya, mana dia? Ternyata mereka ada urusan di luar. Dan kadang-kadang mereka tidak mabit di Mina. Ada urusan, kadang ada jemaah yang hilang, kadang ada jemaah yang sakit, kadang ada jemaah yang punya keperluan, sehingga dia tidak bisa lagi tinggal di Mina. Apakah hajinya sah? Sah, tidak menjadi masalah. Mereka-mereka yang ada keperluan demi kemaslahatan para jemaah, boleh bagi mereka untuk tidak mabit di Mina. Sedangkan mereka yang tidak ada keperluan,
maka kewajiban mereka adalah mabit di Mina. Baik, ikhwatul Islam, itu adalah mabit di Mina. Kemudian kemarin kita telah menjelaskan, dikala kita berada di tanggal 11 Zulhijjah, maka dianjurkan bagi kita untuk melontar. Kapan kita melontar? Kapan kita melontar? Setelah zawal. Kalau tidak bisa setelah zawal, kapan kita melontar? Sore. Kalau tidak bisa sore, kapan? Malam. Kalau tidak bisa malam, kapan? Akhir malam. Karena batas melontar, terutama tanggal 11, sebelum masuknya waktu fajar keesokan harinya. Sehingga waktu kita masih lapang. Jangan kita awalkan, tapi boleh kita akhirkan. Kalau seandainya tidak bisa bagi kita melakukan yang demikian, ada beberapa mereka yang tidak bisa misalnya. Solusinya, kemarin kita menyebutkan boleh bagi kita untuk menjamaknya. Boleh bagi kita untuk menjamaknya. Ikhwatul Islam, sekarang kita berada di tanggal 12. Tanggal 11 sudah selesai kita ceritakan. Sekarang tinggal tanggal 12. Tanggal 12 ini disebut dengan Yaum Nafar Awal. Karena tanggal 11 ini, tanggal 12 ini, ikhwatul Islam, Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmayn fala itsma 'alayhi, wa man ta'akhkhara fala itsma 'alayhi liman ittaqa." Wahai kalian hamba-hambaku, kata Allah, wazkurullah, hendaklah kalian senantiasa berzikir kepada Allah. Maknanya, ikhwatul Islam, selama kita berada di Mina, selama kita berada di hari-hari haji, kewajiban kita adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ucapkan kalimat-kalimat yang akan memberikan faedah kepada kita selama kita berada di Mina, yang mana kebanyakan kita duduk di sana, menghabiskan waktu di sana. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya target. Kalau nanti kita berada di Mina, ikhwatul Islam, yang kita bawa itu adalah mushaf Al-Quran yang kita bawa. Daripada kita duduk bercerita bersama saudara, maka baca Quran. Target saya selama di Mina, 1 hari 5 juz. Berarti selama kita berada di Mina, ada di antara kita yang menghatamkan Al-Quran 10 juz, ada yang 20 juz, bahkan ada yang 30 juz. Itu yang harus kita lakukan. Karena Allah berpesan kepada kita bersama, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wazkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah. Dan kemarin kita telah menyebutkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam yang kita tahu bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, diberikan keberkahan kepadanya, kepada kehidupannya. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar menyebutkan bahwa zikir yang paling bagus adalah Al-Quran. Zikir yang paling bagus adalah hadis-hadis Nabi SAW. Itu zikir yang paling bagus. Dan bahkan semua para ulama mereka sepakat di sana, tidak ada zikir yang paling bagus dibandingkan dengan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa salahnya? Dikala yang kita bawa di Mina, kita tahu tanggal 8 Zulhijjah kita akan bersiap-siap. Ada di antara kita yang bawa, kalau dari Sumatera mereka bawa rendang. Misalnya kalau dari yang Jawa misalnya mereka membawa makanan-makanan yang bisa dimakan. Kemudian dari daerah lain mereka membawa makanan ciri khas mereka masing-masing. Mereka akan pasti membawa makanan yang mereka pikirkan adalah makanannya, wajar. Tapi siapa di antara kita yang menyelipkan Al-Quran di perbekalannya? Dan itu tidak mudah, ikhwatul Islam. Terutama di tenda yang kita panas-panasan, tempat tidur hanya sesuai dengan sebesar badan kita. Kadang kita duduk, kadang kita tidur di kepala kaki kita misalnya. Itulah yang biasa terjadi selama kita berada di sana. Nah, di waktu itulah kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir yang paling bagus Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Waktu kita lama di sana, maknanya ada 4 hari. Tanggal 10 kita di Mina, tanggal 11 kita di Mina, tanggal 12 kita di Mina. Ada sebahagian yang lain tanggal 13 mereka masih berada di Mina. 4 hari atau 3 hari kita berada di Mina. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wazkurullah. Sebelum Allah menyebutkan hukum-hukum yang ada di Mina, Allah ingatkan kepada kita bersama, di antara kewajiban yang harus kita lakukan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zikir yang paling indah kecuali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus punya target. Alhamdulillah Al-Quran, kalaupun kita tidak membawa mushaf, di dalam HP kita semuanya ada aplikasi Al-Quran. Ada artinya, bahkan ada tafsirnya, bahkan ada juga cara membacanya. Alangkah indahnya dikala kita menghabiskan waktu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu pesan Allah kepada kita bersama. Dan kami lihat ikhwatul Islam, jarang di antara kita yang berhasil di sana. Selama kita berada di Mina, jarang di antara kita yang berhasil melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wazkurullah. Makanya Allah menyebutkan wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Hendaklah kalian meningkatkan kualitas zikir kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala, terutama di hari-hari yang berbilang. Di hari yang berbilang itu maknanya hanya 4 hari, hanya 3 hari. 3 hari kalian tidak bisa berzikir kepada Allah, atau 3 hari kalian menghabiskan waktu kalian hanya untuk bercerita, bercanda, tawa. Jangan. Tapi habiskan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Waktu-waktu yang berbilang, sebentar kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lama. Kemudian setelah Allah ingatkan kepada kita untuk selalu berzikir kepadanya, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala baru menjelaskan hukumnya. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi. Barang siapa di antara kalian yang ta'ajjul itu ingin bersegera meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah, artinya dia mengambil nafar awal, fala isma alaihi, tidak ada masalah baginya, dia tidak berdosa. Wa man ta'akhara fala isma alaihi. Barang siapa yang mengakhirkan juga tidak menjadi masalah, tapi dengan konsekuensi liman ittaqa, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya alasan kita untuk meninggalkan Mina baik di tanggal 12 nafar awal ataupun nafar tsani adalah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena yang lain. Ustaz, kami tidak tahan berada di Mina karena panas. Jangan itu alasannya. Ustaz, kami tidak tahan di Mina karena antrian di WC. Jangan itu alasannya. Jadikan alasan kita karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, karena memang ikhwatul Islam, selama berada di Mina betul-betul kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang tidak terlalu luas, yang akan ada di dalamnya kurang lebih 5 juta orang. Kemudian bagaimana mereka istirahat? Tidur pun sulit. Makanya kaki bertemu kaki, kepala bertemu kepala. Tidak ada tempat kita untuk istirahat kecuali sedikit saja, kecuali sebesar badan kita ini. Di sana kita harus sabar, di sana kita harus berjuang, di sana kita harus beribadah. Itu yang namanya ibadah haji. Karena keindahan-keindahan seperti ini tidak akan pernah lagi kita akan temui di mana saja, dan kita akan merindukan keindahan tersebut. Karena kesulitan melaksanakan ibadah haji adalah kenangan-kenangan yang akan selalu kita bawa ikhwatul Islam. Bahkan akan kita ceritakan kepada keluarga, kepada anak cucu kita. Maka manfaatkanlah, bersulit-sulitlah. Apa gunanya kalau seandainya kita bersenang-senang melaksanakan ibadah haji, kemudian kita tidak memiliki nostalgia yang indah beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dan selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, semakin sulit kita beribadah, maka semakin mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa kita, meminta kepada Allah. Jadi mau kita tempat kita lapang, mau tempat kita sempit, dan yang semisalnya, intinya bagaimana liman ittaqa, bagaimana kita selalu berusaha menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan makna daripada kalimat takwa ini ikhwatul Islam akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Karena kalimat takwa itu adalah intisari daripada melaksanakan ibadah. Ibadah apa saja, terutama ibadah yang kita lakukan sekarang ini. Kita selalu mendengar mari kita bertakwa. Allah berpesan kepada kita, bertakwalah kalian kepada Allah. Tapi siapa di antara kita yang tahu makna takwa yang sebenarnya? Karena apabila seorang hamba bertakwa, mereka akan mudah beribadah kepada Allah. Kemudahan kita beribadah kepada Allah diukur dari ketakwaan kita kepada Allah. Ada di antara kita yang itu berat beribadah kepada Allah, ada di antara kita yang berat berpuasa, ada di antara kita yang berat membuka Al-Quran. Kenapa? Karena itu berlandaskan karena ketakwaan masing-masing. Semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin mudah bagi kita mengkhatamkan Al-Quran. Semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin mudah kita bangun di malam hari untuk sholat beribadah kepada Allah. Semakin mudah, semakin kita bertakwa, semakin mudah bagi kita untuk membantu sesama, mengeluarkan sebahagian harta yang Allah titipkan kepada kita bersama. Itu semuanya dikembalikan kepada takwa. Dan tujuan sebenar-benarnya daripada melaksanakan ibadah haji adalah bagaimana kita menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, faman ta'ajjala fi yaumain, barang siapa yang hanya menghabiskan 2 hari waktunya, yaitu tanggal 11 dan tanggal 12, fala isma alaih, maka tidak menjadi masalah. Artinya mereka tidak berdosa. Jadi apabila ada di antara kita yang pulang tanggal 12 mengambil nafar awal, maka tidak ada salahnya. Tapi poin penting yang harus kita ingatkan ikhwatul Islam, masalah melontar. Ingat ikhwatul Islam, hanya waktunya sebentar saja, 2 jam atau 3 jam saja. Kita cari yang terbaik. Dan kemarin kita telah menyebutkan semua para ulama, semua 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya sepakat bahwa melontar itu dilakukan setelah zawal.
Zawal itu kurang lebih 15 menit sebelum masuknya waktu zuhur. Zawal dengan zuhur dua waktu yang berbeda. Nah, para ulama mereka bersepakat di sana bahwa melontar itu adalah di waktu zawal. Maknanya ikhwatul Islam, kalau seandainya kita ingin melontar, terutama kalau kita ingin pulang, maka melontarlah setelah zawal. Kita akan bacakan dalilnya ikhwatul Islam. Yang pertama, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrah yauman nahri duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar jamarat Aqabah yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah di waktu duha. Wa amma ba'd fa idza zalat asy-syams. Adapun setelahnya yaitu setelah hari tanggal 10 berarti 11, 12, 13 fa idza zalat asy-syams, apabila matahari itu sudah mulai tergelincir. Maknanya apabila zawal. Zawal itu artinya sudah mulai tergelincir. Maksudnya hampir masuk waktu zuhur. Hadis yang pertama. Kemudian hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala kunna natahayyan. Kami itu betul-betul mencari. Natahayyan itu artinya mereka berada di Mina. Kemudian mereka senantiasa melihat matahari. Natahayyan itu artinya betul-betul melihat matahari. Apabila matahari sudah condong, apa kata Abdullah bin Umar? Fa idza zalat asy-syamsu ramaina. Apabila matahari sudah condong, sudah tergelincir, sudah zawal, maka kami akan melontar. Maknanya betul-betul dilihat oleh sahabat Nabi. Mereka fokus melihat matahari. Apabila sudah zawal, maka mereka baru melontar. Kemudian di ikhwatul Islam, begitu juga Imam dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu kana yaqul la turmal jimar fil ayyami thalatha hatta tazul asy-syams. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi SAW, lebih menekankan lagi. Hadis Jabir, dia menyebutkan bahwa Nabi melontar setelah zawal pada tanggal 11, 12, dan 13. Hadis Umar bin Khattab yang menyebutkan kami mencari waktu untuk melontar. Natahayyan, betul-betul mencari waktunya. Kemudian hadis yang ketiga menekankan la turmal jimar. Jamarat tidaklah dilontar fil ayyamin salasa hatta tazul asy-syams, sampai matahari zawal atau sampai zawal matahari tergelincir. Maknanya ikhwatul Islam, kemarin kita telah menyebutkan perkataan daripada para ulama. Walaupun kami pribadi ada sebagian mereka yang mengatakan boleh, tapi kami tidak tahu alasannya. Kalau seandainya ada di antara ulama yang mengatakan boleh, kemudian kita melontar sebelumnya, maka tentunya setiap kita akan bertanggung jawab terhadap amalan kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita inginkan, ketahuilah bahwa para ulama itu mereka sepakat waktu itu hanya sebentar ikhwatul Islam. Misalnya apabila ada di antara kita yang pulang tanggal 12, ada di antara kita yang pulang tanggal 12 jam 9 pagi, atau kalau seandainya kita pulang jam 9 pagi, di pagi hari kita tetap pulang karena bisnya di pagi hari disediakan, maka nanti kita kembali ke Mina juga tidak menjadi masalah. Tidak ada salahnya, karena yang dibutuhkan di Mina itu hanya sekedar mabit saja. Kita sewa taksi, ongkos berapalah, anggaplah 50 real, anggaplah musim haji 100 real. Gara-gara 100 real kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh para ulama, yang dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berkorban kita jangan nanggung-nanggung. Kita sudah lama berkorban, kita sudah lama antrian, kita sudah lama berjuang menunggu ibadah yang mulia, ingin menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Tanggung, sehingga di waktu melontar itu ikhwatul Islam, melontar itu adalah kewajiban. Maka kita cari yang terbaik, dan kita akan selalu mencari yang terbaik dalam ibadah haji, supaya kita betul-betul puas di dalam berkorban berjuang. Haji ini jihad. Jihad itu maknanya jihad dengan badan, jihad dengan harta, semuanya harus kita korbankan agar kita mendapatkan yang terbaik. Iya, kita tidak mengatakan mereka yang melontar di awal sebelum zawal mereka tidak sah, tapi kita mencari yang terbaik di antara yang baik. Dan semua para ulama sepakat melontar jamarat itu setelah zawal, ijma' para ulama demikian. Kemudian baru terjadi perbedaan. Makanya kami pribadi lebih condong kepada carilah jalan keselamatan. Al-khuruju minal khilafi aula. Dikala kita keluar dari perbedaan para ulama, itulah yang terbaik. Nanggung, Ustaz, ketua kloter, kelompok, rombongan, kami pulang di pagi hari. Silakan pulang, tidak menjadi masalah. Tapi nanti setelah zawal, maka kita kembali. Karena Mina itu ikhwatul Islam tidak jauh. Makanya nanti dianjurkan bagi kita ketika kita berada di Mekah, terutama bagi kita yang tahu aplikasi atau tahu bagaimana menggunakan HP media sosial, manfaatkan bagaimana maksudnya. Ada namanya Google Maps atau untuk alamat misalnya apabila ada di antara kita yang di grup, misalnya kita semua ada grup, kita kirimkan lokasi Mina di sini, lokasi hotel di sini,
kita bikin lokasi hotel kita. Kalau seandainya nanti kita mencari taksi misalnya, kemana? Tunjukkan kepadanya ini. Kita tidak akan kesasar di sana, terutama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin mencari yang terbaik, jangan nanggung perjuangan kita. Ustaz, kita nanti berbolak-balik. Iya, tidak apa-apa. Penat kita, lelah kita, tapi lelah dan penat itu akan senantiasa kita kenang selama-lamanya. Oleh karenanya ya ikhwatul Islam, kami senantiasa menganjurkan lontarlah setelah zawal. Bagi mereka yang ingin nafar awal, kemudian mereka melontar, akhir daripada mereka keluar dari Mina adalah sebelum maghrib. Kita ulang lagi ya ikhwatul Islam. Bagi kita yang ingin mengambil nafar awal, maka wajib bagi kita keluar dari Mina sebelum masuknya waktu maghrib. Bisa dipahami? Baik ikhwatul Islam, kita ulang lagi. Dikala kita mengambil nafar awal, dikala kita mengambil ingin pulang tanggal 12, maka wajib bagi kita untuk pulang meninggalkan Mina sebelum waktu maghrib. Apabila kita belum meninggalkan Mina dan lewat waktu maghrib, maka wajib bagi kita untuk mengambil nafar tsani. Bisa dipahami? Kalau kita tidak keluar dari Mina sampai matahari sudah terbenam, maka kewajiban kita adalah tetap tinggal di Mina sampai tanggal 13. Kecuali misalnya kita melontar setelah zuhur, bis kita jam 5, kita keluar meninggalkan Mina, tapi karena macet sampai zawal, atau bis kita jam 6 karena maghribnya jam 7, atau maghribnya terbenam atau matahari terbenam jam 7. Kemudian dikala kita keluar, kita terjebak macet misalnya, sehingga dikala kita berada di Mina bersama rombongan kita di dalam bis angkutan masing-masing, kemudian sampai waktu maghrib kita juga tidak kunjung keluar dari Mina, apa yang harus kita lakukan? Apakah tetap keluar Mina, atau kembali tinggal di Mina, atau bayar denda? Yang mana? Misalnya tadi kita sebutkan, karena apabila kita melontar setelah zawal, dan itu berat tentangannya, risikonya berat ikhwatul Islam. Kemudian otomatis bis kita anggaplah jam 3, jam 4, jam 5 atau jam 6. Tapi karena macet kita tidak bisa meninggalkan Mina. Maknanya kita sudah masuk ke dalam bis, sampai antriannya kadang-kadang 1 jam atau 2 jam misalnya, sampai kadang-kadang lepas atau lewat waktu maghrib. Apakah kita tetap meninggalkan Mina, atau kita tinggal di Mina karena batasnya sudah lewat, atau kita bayar denda? Yang mana? Rombongan. Apa? Ikut rombongan. Yang lain? Yang mana? Meninggalkan Mina, kan sudah lewat waktunya. Yang lain? Boleh. Kenapa? Karena sudah berniat meninggalkan Mina, tapi waktunya sudah lewat. Maghrib waktunya. Karena barang siapa yang tidak meninggalkan Mina di waktu maghrib, wajib bagi mereka tinggal di Mina menyempurnakan tanggal 13. Atau bayar denda. Berarti bayar denda kita semua nanti ini. Ikhwatul Islam, apabila kita sudah masuk ke dalam bis, kita sudah berjalan, tapi di perjalanan kita macet dan yang semisalnya, maka boleh tetap bagi kita untuk meninggalkan Mina tanpa bayar denda, karena itu di luar daripada kuasa kita. Bisa dipahami? Apalagi macet, kita tahu, semuanya tahu, tidak boleh ada kendaraan di sana kecuali bis, dan kita tahu untuk mengangkut jutaan orang berapa bis yang dibutuhkan. Sehingga dikala kita macet misalnya, makanya jangan khawatir ikhwatul Islam. Iya, waktunya adalah maghrib, tapi apabila kita sudah berusaha meninggalkan Mina dan waktu maghrib sudah menjelang, maka kita tetap keluar dari Mina, karena itu di luar daripada kuasa kita bersama. Bisa dipahami? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini penjelasan tentang masalah tanggal 12. Insyaallah keesokan hari kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang hari-hari atau apa yang akan kita lakukan setelahnya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Makanya kami menyebutkan, kalau seandainya ada di antara kita yang ragu atau ada di antara kita yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Tapi pertanyaannya tentu dengan tulisan. Kami berharap kalau seandainya ada yang bertanya, walaupun harapan kami tidak ada yang bertanya, tapi kalau seandainya ada yang bertanya, maka dengan tulisan. Kalau yang bisa kami jawab akan kami jawab. Kalau tidak bisa, alhamdulillah masih banyak tempat kita untuk bertanya, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita
untuk mendapatkan haji yang mulia, haji yang diinginkan oleh baginda Nabi yang mulia, yaitu haji yang mabrur. Ikhwatul Islam, pertanyaan yang pertama, saat melakukan umrah, haji tamattu, saat bercukur, ketua rombongan mengajarkan untuk mencukur sedikit saja, itu ikhwan. Sedang saya ingin cukur botak sisanya 1 cm, maksudnya bukan botak ya, tapi dicukur semuanya. Wajibkah kita mengikuti amir atau boleh menyelisihinya? Ikhwatul Islam, ada hal-hal yang diberikan kepada kita kebebasan. Masalah mencukur rambut itu ada kebebasan. Maksudnya setiap kita berbeda. Misalnya ketua kita, kalau kalian nanti ingin bercukur dipendekkan saja, kemudian kita ingin membotakkan rambut, itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Maknanya ada perkara-perkara yang itu lebih kepada diri kita masing-masing. Ada orang yang memang mereka suka mencukur rambut semuanya, terutama dikala mereka pada tanggal 10 Dzulhijjah, mereka cukur habis rambutnya. Ada orang yang tidak bisa mencukur habis rambutnya, karena bisa jadi di rambutnya ada sesuatu, di kepalanya ada sesuatu. Kita tidak tahu, karena kondisi kita antara satu dengan yang lainnya berbeda. Walaupun yang dianjurkan adalah mencukur bukan 1 cm ditinggalkan. Karena biasanya mencukur itu ada nomornya, ada nomor 3, ada nomor 4, ada nomor 0, ada nomor 0 misalnya. Dianjurkan mencukur itu pakai musa. Tahu musa? Musa itu pisau cukur, tinggalkan semuanya. Jadi kalau 1 itu bukan halak namanya. Halak itu dihabiskan semuanya, tidak ada lagi rambut di atasnya. Ustaz, bagaimana orang yang tidak ada rambut? Bagaimana? Tetap itulah ibadah ibadah lisan. Kalau dia tidak ada rambut, sekedar isyarat, tetap dipakaikan musa atau apa namanya, pisau cukur, tetap dilewatkan. Begitulah para ulama menjelaskan agar kita tetap mendapatkan keutamaan. Karena alhamdulillah banyak orang yang melaksanakan ibadah haji tidak ada rambutnya, sehingga kita tetap melewatkan musa tersebut. Musa itu artinya yaitu pisau cukur, dilewatkan di atas kepala. Maknanya ya Fadil Islam, itu sesuatu yang diberikan kebebasan, kelonggaran kepada kita. Tidak mesti ikut kepada ketua. Ketua mengatakan begini, kita mengatakan begini, itu ada sesuatu yang boleh bagi kita untuk menghilafi apa yang mereka sarankan. Kemudian pertanyaan berikutnya ya Fadil Islam, batasan seorang wanita, seorang akhwat ketika mereka haid saat umroh dan haji, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, mengingat rombongan ada yang perempuan. Kemarin kita telah menjelaskan di Fathul Islam, kalau ada di antara perempuan, wanita-wanita kaum muslimin yang mereka melaksanakan ibadah haji, namun mereka datang bulan, mereka haid, maka ketahuilah semua yang dilakukan oleh jemaah haji mereka tetap melakukannya. Misalnya sekarang kita akan meninggalkan Madinah, kemudian ketika kita ingin meninggalkan Madinah, kita pakai ihram, mereka juga pakai ihram. Kita mandi sebagaimana mandi wajib, mereka juga mandi sebagaimana mandi wajib. Mereka berniat, kita berniat, mereka juga berniat. Semuanya yang mereka lakukan, semuanya. Yang tidak mereka lakukan itu adalah masuk masjid sahaja. Itu yang tidak mereka lakukan. Kemudian nanti ketika kita umrah, mereka dalam keadaan datang bulan, maka mereka tidak boleh umrah bersama kita sampai mereka dalam keadaan suci. Tapi semuanya mereka lakukan. Misalnya dari safar dari Madinah menuju Mekah, kita bertalbiyah, mereka juga bertalbiyah. Kita berdoa, mereka juga berdoa. Bahkan kalau seandainya ada ibu-ibu yang dia adalah hafizah, yang banyak hafal Qur'annya, kalau dia tidak murojaah, hilang hafalannya, maka boleh bagi dia baca Qur'an. Bisa dipahami? Boleh bagi dia baca Qur'an pada waktu itu. Kalau keadaannya demikian, maknanya semua yang kita lakukan mereka tetap melakukannya. Jangan kita halangi wanita-wanita yang mereka datang bulan. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, sebagaimana melakukan sesuatu itu adalah ibadah, maka meninggalkan sesuatu itu juga ibadah. Ketika kita laki-laki salat ke rumah Allah bersama kaum muslimin, itu ibadah. Ketika ada perempuan yang datang bulan, mereka tidak salat berjamaah atau tidak salat, maka itu dinamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikala mereka tidak salat, mereka beribadah atau tidak? Ibadah namanya. Dikala mereka tidak berpuasa, apakah mereka beribadah? Ibadah namanya. Sebagaimana ibadah itu melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu juga ibadah namanya. Dikala ada wanita yang haid, kemudian kita umrah, dikala kita tawaf, mereka tidak tawaf, di saat itu mereka sedang beribadah kepada Allah. Karena yang membuat mereka tidak tawaf adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Banyak bagi wanita-wanita yang haid, kadang-kadang mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka tidak menyebutkan kalau mereka sedang berhalangan karena takut, karena ditinggal rombongan, atau karena alasan yang lainnya. Mereka tetap tawaf. Ketahuilah tidak sah tawafnya kecuali waktunya habis. Ada pengecualiannya. Kecuali waktunya habis.
dikala mereka tidak lagi ada waktu di Mekah, terpaksa mereka tawaf dalam keadaan apa saja, karena mereka akan meninggalkan Makkah, maka tawaflah dalam keadaan apa saja. Kalau seandainya tawaf itu merupakan kewajiban atau fardu. Tapi kalau seandainya kita berangkat, kemudian kita umrah, mereka tidak umrah, kewajiban suami, kewajiban kita sebagai rombongan, nanti dikala mereka sudah suci, antarkan mereka untuk tawaf. Itu tanggung jawab kita laki-laki. Bisa dipahami? Jangan buat saudari-saudari kita mereka merasa malu. Karena banyak di antara mereka yang tidak mau menyebutkan. Mereka takut. Wajar mereka takut. Kita merantau di daerah orang, kita safar di tempat yang kita tidak pernah menempuhnya. Jarak kita ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5. Kemudian dikala kita umrah, mereka tidak umrah, kemudian mereka malu, atau mereka takut, atau yang lainnya. Maka ingatkan kita sebagai ketua regu, ketua rombongan, ketuanya, bagi yang tidak, bagi wanita-wanita yang berhalangan, jangan tawaf. Nanti kalau bersuci, mereka akan tawaf ketika mereka sudah suci. Dan kami yang bertanggung jawab. Sebutkan kepada mereka demikian, agar kita sama-sama saling menolong saudara-saudara kita yang lainnya. Kemudian kalau seandainya dikala kita umrah, kemudian mereka tetap dalam keadaan haid, dalam keadaan datang bulan, sampai musim haji, sampai tanggal 8, dan mereka belum tawaf, apa yang harus mereka lakukan? Maka mereka merubah niat hajinya. Bisa dipahami? Maka mereka merubah niat hajinya. Apakah boleh bagi kita merubah niat? Boleh atau tidak? Misalnya, kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, kita sholat, tujuan kita adalah sholat wajib. Tiba-tiba ada rombongan yang melaksanakan sholat wajib di sana. Mereka berjemaah. Kemudian kita ini sedang sholat, kita jadikan niat kita ini yang tadinya sholat wajib berubah menjadi sholat sunat. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Betul kan nih? Boleh atau tidak? Merubah niat. Masa niat itu berubah-ubah? Nanti kita misalnya dari Sumatera pergi pesawat ke Jakarta, dirubah oleh pilotnya misalnya ke tempat yang lain. Gimana perasaan kita? Bisa atau tidak? Misalnya kita sedang sholat sunat, tiba-tiba kita rubah sholat sunat tadi kepada wajib. Boleh atau tidak? Kaedahnya ikhwatul Islam, kaedah yang disebutkan oleh para ulama, dari atas ke bawah boleh, dari bawah ke atas tidak boleh. Dari wajib kepada sunat boleh, dari sunat kepada wajib. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita kiaskan kepada ibadah haji. Secara urutan, ibadah haji yang dianjurkan itu haji yang mana? Tamattu. Yang kedua, qiran. Yang ketiga, ifrad. Berarti yang pertama apa? Tamattu. Yang kedua, qiran. Yang ketiga, sekarang kita tamattu. Tiba-tiba ada wanita-wanita yang tadi haid. Haid itu lama, karena wanita itu berbeda. Ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, bahkan ada yang 15 hari. Sampai di Mekah, mereka masih dalam keadaan haid. Mereka belum umrah, mereka belum tawaf qudum. Tiba-tiba waktu haji sudah datang, sudah tanggal 8 Zulhijjah. Apa yang harus mereka lakukan? Rubah niatnya dari tamattu turun ke bawah menjadi qiran. Sebagaimana yang dilakukan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sama kejadiannya. Ibunda Aisyah dikala ingin melaksanakan haji, datang haidnya. Dia menangis. Nabi masuk, ahabasatnahi. Wahai Aisyah, apakah dia menahan kita? Maknanya datang bulan. Iya, kata Aisyah, dia menangis. Aisyah dikala orang melaksanakan ibadah umrah, dia tidak umrah, karena dia sedang datang bulannya. Sampai tanggal 8 Zulhijjah dia belum tawaf. Akhirnya tanggal 8 dia pergi ke Mina bersama kaum muslimin yang lainnya. Nah, begitu juga apabila ada wanita yang haidnya berkelanjutan sampai tanggal 8, jangan mereka tawaf. Tetap langsung ke Mina, langsung ke Arafah, langsung ke Muzdalifah, langsung lagi ke Mina, langsung lagi melontar. Lakukan semuanya, kecuali jangan tawaf. Karena tawaf itu di dalam masjid. Nah, mereka baru tawaf nanti setelah mereka suci. Baik itu tawaf qudum atau tawaf ifadah. Makanya gugur kewajiban mereka. Kalau seandainya ada wanita-wanita yang haid, gugur kewajiban mereka untuk melaksanakan tawaf wada. Wada itu gugur bagi mereka kewajibannya. Bisa dipahami sampai di sini? Kemudian kalau seandainya ada kejadian yang demikian ikhwatul Islam, misalnya ada perempuan yang tawaf, yang datang bulan lama sampai musim haji mereka juga belum bersuci, maka nanti boleh mereka melaksanakan ibadah umrah setelah melaksanakan ibadah haji, sebagaimana yang dilakukan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala
anha. Makanya ada sebuah masjid yang namanya Masjid Aisyah atau yang disebut dengan Masjid Tan'im. Tan'im itu batasan haram. Kenapa disebut dengan Masjid Aisyah? Sejarahnya dikala Aisyah dengan Nabi melaksanakan ibadah haji, karena Aisyah tidak bisa melaksanakan tawaf bersama kaum muslimin, sehingga dia protes kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang pulang dengan ibadah umrah dan haji, aku pulang dengan haji saja, karena dia tidak sempat melaksanakan ibadah umrah. Maka akhirnya Aisyah melaksanakan ibadah umrah setelah haji, sehingga sampai sekarang diabadikan masjidnya disebut dengan Masjid Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian di kota Islam, saat tawaf, apakah bersentuhan dengan lawan jenis membatalkan wudu? Apa jawabannya? Batal atau tidak? Hah? Betul nih? Bersentuhan dengan lawan jenis batal atau tidak? Siapa yang bertanggung jawab? Betul kan nih? Atau jangan-jangan karena kita berada di sini? Karena kita akan tawaf semuanya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita juga tidak memungkiri perbedaan para ulama. Yang dalilnya satu, sama. Di dalam surah Al-Maidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fawsilu wujuhakum ila akhir al-ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aw lamastumun nisa, di antara salah satu yang membatalkan wudu disebutkan aula mastumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan perempuan, maka itu yang membatalkan wudu. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan di dalam riwayat yang kita baca, ini adalah riwayat Hafs an Asim. Riwayat itu banyak sekali pada Islam. Kalau kita belajar qiraat itu ada 21 riwayat. Itu baru riwayat yang kecil, belum lagi riwayat yang lainnya. Dan kadang-kadang para ulama, terutama ulama tafsir, kenapa mereka berbeda dalam menafsirkan ayat? Karena bacaannya. Dan kenapa ulama fikih mereka berbeda dalam mazhabnya? Karena tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Jadi itu semuanya bersambung. Salah satunya adalah firman Allah, aw lamastumun nisa, karena qiraat itu banyak sekali. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Yang kita tahu adalah riwayat Hafs an Asim dari Tariq Asy-Syatibi. Kemudian di ikhwatul Islam, Allah menyebutkan bacaan yang biasa kita dengarkan, aw lamastumun nisa, atau kalian memegang lamasa. Lamasa itu bahasa kinayah yang disebutkan oleh Allah bagi suami dan istri. Artinya bukan hanya sekedar memegang. Bahasanya lamasa, memegang itu bahasanya lamasa. Itu artinya lamasa memegang. Itu arti lamasa memegang. Tapi kalau dipanjangkan lamasa, saling berpegangan. Apa makna saling berpegangan? Apa maknanya? Suami dan istri. Itu bahasa Allah tidak mau menyebutkan langsung. Mereka saling berhubungan misalnya. Allah tidak pernah menyebutkan bahasa-bahasa yang demikian. Allah memilih bahasa-bahasa yang indah, yang mana semua kita paham. Aula mastumun nisa. Artinya bersentuhan. Betul-betul berniat bersentuhan, memeluk atau dan yang semisalnya. Di dalam qiraat yang lain disebutkan, di dalam qiraat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, au masastum, ayat yang sama tapi qiraat yang berbeda. Dikala qiraatnya berbeda pula pendapat para ulama di sana. Karena di sini dijelaskan au masastum, massa. Apa arti massa? Memegang, bersentuhan. Berarti apabila kita bersentuhan dengan lawan jenis, dengan syahwat, dengan tidak syahwat, semuanya batal. Bisa dipahami? Itu kenapa para ulama berbeda. Tapi jawaban dari kita belum selesai. Dan jawabannya kita sambung besok hari. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan. Tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kesalahan dan kekurangan atau bahasa-bahasa yang kurang berkenan. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa saudara-saudara yang kita tinggalkan di daerah kita. Agar Allah berikan kepada kita semua kesehatan. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah sehatkan. Ada di antara kita yang lemah, semoga Allah kuatkan. Ada di antara kita yang susah, semoga Allah mudahkan. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Allah kabulkan doa dan permintaan kita. Allah jadikan haji kita hajjun mabrur, sa'yun mashkur, dzambun maghfur. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melangkah masuk ke dalam surganya bersama baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.